Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya mengucapkan ucapan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Inilah sebaik-baik ucapan diucapkan orang ketika melihat ada dua mempelai. Barakallahu laka, semoga Allah berikan kepadamu keberkahan, wa baraka alaika, semoga atasmu dicurahkan keberkahan, wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Para ikhwah dan akhwat fillah, para saudara-saudariku, dan terkhusus kepada mempelai, Allah Jalla wa'ala telah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Sebagaimana Allah ungkapkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah telah menciptakan dari jenis kalian pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan antara kalian berdua ada rasa mawaddah, cinta, dan ada rasa rahmat, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin, sungguh dalam hal demikian adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Maka bayangkan dua manusia yang dahulu tak pernah mengenal, dengan ketentuan takdir Allah dipersatukan dalam talian pernikahan yang begitu sucinya, dan Allah telah menyebut talian ini dengan kata-kata mitsaqan ghalidhah, janji sumpah yang begitu besar. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya memberikan nasihat kepada kedua mempelai dan kepada kita semua, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saudara Abiyu, semoga Allah menjaga Anda. Saudari Putri, semoga Allah menjaga Anda. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian berdua dan untuk kita semua dengan pasangan kita agar mempergauli pasangan kita dengan cara yang terbaik, kata Allah. Dan ini Allah berbicara langsung kepada kita, bukan saya hanya menyampaikan saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan sebaik-baiknya. Ini Allah merintahkan para suami agar mempergauli istrinya dengan terbaik, bil ma'ruf. Dan Allah tahu manusia tak ada yang sempurna. Istri-istri kita bukan malaikat, dan kita pun bukan pula, istri-istri kita bukan bidadari, dan kita pun bukan pula malaikat. Karena itulah Allah telah menggariskan fa in karihtumuhunna, dan apabila kelak kalian tidak menyenangi mereka dalam beberapa sisi, fa'asa an takrahu syai'an, boleh saja kalian tak menyukai suatu perkara, membenci suatu perkara, wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Padahal dalam apa yang tidak kalian sukai itu terdapat kebaikan yang banyak. Maka Abiyu, istrimu bukanlah dia bidadari dan engkau pun bukan malaikat. Apabila dalam perjalanan pernikahan ini ada hal-hal yang tak kau sukai daripadanya, maka pastikanlah hendaklah kita bersabar. Boleh saja satu sisi yang tak kau sukai, tapi dalam hal yang lain, sisi-sisi yang lain engkau ridha kepadanya. Dengan itulah akan utuh rumah tangga. Nabi kita telah memberikan kepada kita juga pengajaran. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'minat. Janganlah seorang suami, seorang laki-laki membenci istrinya, ya. In kariha minha khuluqan, boleh saja dia tak suka pada satu perangai istrinya. Misalnya setelah pernikahan, ternyata istriku tak pandai masak. Ya, misalnya saja. Ada hal-hal kekurangan lainnya, tak sempurna dalam melayani suami. Maka kata Nabi SAW, la yafruqu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang laki-laki itu membenci seorang perempuan, pasangannya, istrinya. Ya. Boleh saja dia tak suka satu perangainya, tapi dia ridho dengan perangai-perangai yang lain. Maka hendaklah sang suami senantiasa bersabar dalam menghadapi istri. Karakter wanita
Sebagaimana Nabi kita ajarkan kepada kita, mereka tak akan pernah lurus sebagaimana kita laki-laki. Karena itulah Nabi yang mulia SAW memesankan kepada seluruh para sahabat, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam mempergauli istri kalian. Dan ini disampaikan Nabi di hadapan 15.000 para sahabat-sahabat yang sedang haji wada. Kata Rasulullah SAW, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam pergauli istri kalian. Apa kata Rasulullah? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai istri dengan amanah daripada Allah. Suami itu menjadi suami dengan amanah yang dia pikul di pundaknya dari Allah. Ya, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Allah halalkan untuk kalian mereka dengan kalimat Allah. Karena itulah Nabi yang mulia SAW mengatakan tentang kaum wanita, ya, agar kita bersabar, agar kita paham, fa innahunna khuliqna min dil'in. Wanita itu tercipta daripada tulang rusuk. Wa inna a'la dil'in a'lahu. Sesungguhnya yang paling bengkok daripada tulang rusuk adalah yang paling atas. Sebagaimana kita tahu, ibunda kita Hawa adalah bagian daripada Adam sendiri. Wanita itu bagian daripada pria. Dari mana Hawa diciptakan? Dari tulang rusuk Adam. Ketika Adam tidur, Allah ambil daripada tulang rusuknya yang paling atas, dan dari situlah Allah ciptakan wanita. Dan ini menunjukkan bahwa wanita senantiasa ya hendaklah diayomi oleh pria. Posisi rusuk di bawah, ya tentunya di bawah tangan. Ini menunjukkan bahwa wanita hendaklah senantiasa dalam pengayoman pria. Dengan itulah akan tercipta rumah tangga indah. Dan Allah telah mengingatkan agar rumah tangga langgeng supaya kita tahu siapa yang berkepentingan dalam perkara ini. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Yang menjadikan laki-laki pemimpin bukan kita, bukan maunya kita, tapi Allah. Karena Allah tahu di sana ada hikmahnya. Kenapa menjadi pemimpin? Kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan karunia Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya atas sebagian lainnya. Allah yang telah memuliakan laki-laki dalam bab ini, dalam bab rumah tangga, menjadi pemimpin. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, dengan sebab apa yang mereka keluarkan berupa nafkah terhadap istri-istri mereka. Jadi saya tekankan di sini, kewajiban nafkah itu ada pada Abiyu. Dengan itu Abiyu menjadi seorang laki-laki yang merdeka. Istri tugasnya adalah membantu suami dalam bab ini. Bukan dia berkewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi segalanya kembali kepada suami. Dengan itulah Allah SWT muliakan suami. Kemudian, ya, adapun Nabi yang mulia SAW ketika mengingatkan kepada para suami bagaimana mempergauli istrinya. Kata Nabi yang mulia SAW kepada para suami tentang istrinya, fala tuqabbih. Janganlah engkau mengucapkan kata-kata yang buruk kepada istrimu. Fala tuqabbih, jangan burukkan dia. Jangan sebutkan kata-kata yang buruk tentang dirinya ketika kita terjadi perselisihan, upayakan untuk dapat menahan diri. Wala tadrib fil wajhi, dan jangan pernah engkau memukul dia pada wajahnya. Ini ajaran dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Nabi kepada suami-suami, ya, ketika bertanya salah seorang, ya Rasulullah, ma haqqu nisa'ina alaina? Apa kewajiban kami terhadap istri kami? Kata Nabi, an tut'imaha idza ta'imta. Kau beri dia nafkah, kau beri dia makan. Bila kau makan, hendaklah kau juga ingat dia, kau berikan dia makan. Wa taqsuha idza tasaita, dan engkau beri pakaian kepadanya. Jadi kewajiban masalah nafkah, masalah rumah, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, itu semua adalah kewajiban suami. Istri hanya membantu. Kemudian adapun kewajiban istri, datang seorang perempuan menemui Bunda Aisyah. Dan di sana ada Rasulullah. Maka bertanya Rasulullah, adzatu ba'lin hiya? Hai Aisyah, apakah perempuan ini punya suami? Bunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tanyakan kepadanya bagaimana sikapnya kepada suaminya. Maka dia berkata, ya Rasulullah,
aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkhidmat membantu suamiku. Kata Rasulullah kepadanya, ketahuilah, sesungguhnya suamimu itu adalah merupakan pintu surgamu atau sebaliknya menjadi pintu nerakamu. Wanita hidup untuk mencari ridha suaminya dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang meninggal, suaminya ridha kepadanya, tak ada balasan baginya kecuali surga. Dan Allah memuji wanita yang memiliki karakter fassalihatu qanitatun. Pertama, karakternya salihah. Salihah artinya dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Inilah perempuan salih. Menjaga hijabnya, menjaga pakaiannya, ya, menjaga salatnya, menjaga puasanya. Fassalihatu qanitatun. Hafizatun lil ghaib. Makna qanitat patuh. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, patuh kepada suaminya. Kata Nabi SAW ketika menceritakan kepada kita tentang sebaik-baik wanita dan inilah bidadari surga. Siapa bidadari surga itu? Man idza ra'aitaha ajabatka. Dialah istri yang kau melihatnya engkau senang kepadanya. Tentram melihatnya. Bangga dengannya. Suami betah dengan istri yang semacam ini. Dia akan senantiasa merindukan istrinya, ingin selalu pulang bersama istrinya, bercengkrama dengan istrinya, tak betah lama-lama di luar. Ini suami ya yang benar-benar telah terpaut hatinya kepada istrinya. Sebaliknya, apabila sang suami tak ridha kepada istrinya, dia tak betah di rumah. Tak bisa lama bersama istrinya. Maka jadilah istri yang membuat suami kita ridha. Kata Rasulullah SAW, man idza ra'aitaha a'jabatka. Engkau melihatnya, engkau kagum dengannya. Dia menjaga paras kecantikannya, ya, dia menjaga zahirnya dan juga menjaga kecantikan batinnya dengan akhlak al-karimah. Banyak artis-artis yang cantik-cantik luar biasa. Rumah tangga mereka hancur binasa. Kaya, luar biasa kekayaannya, tapi hancur rumah tangganya. Kenapa? Karena kecantikan itu ada dua. Ada kecantikan zahir dan ada kecantikan batin. Mereka tak punya kecantikan batin. Maka apabila kita ingin rumah tangga kita bahagia, hendaklah setiap pasangan berusaha mempercantik zahiran wa batinan, zahir dan batin. Apa karakter yang kedua? Kata Nabi SAW, wa idza amartaha ata'atka. Sebaik-baik istri itu, bidadari surga itu adalah istri yang patuh kepada suaminya. Apapun perintah suaminya selama tidak menyalahi Allah dan Rasulnya, dia patuh kepada suaminya. Apapun perintahnya. Begitu patuh-patuhnya wanita-wanita terdahulu. Saya ingatkan dalam sebuah kisah ada seorang perempuan. Ya, suaminya tukang kayu. Tiap kali suaminya pulang di sore hari telah siap segala-galanya. Dia siapkan minuman yang hangat untuk suaminya, makanan, dia bukakan sepatu suaminya, dia siapkan baju ganti suaminya, dia berikan kepada suaminya pelayanan yang istimewa. Setelah itu dia berkata, wahai suamiku, inilah semua yang kuberikan. Apa yang mampu ku berkhidmat kepadamu. Apabila ada yang kurang, maka aku siap menerima hukuman daripadamu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini yang kedua, patuh. Ya, suami sangat tidak menyukai istri yang tidak patuh kepadanya. Selama dalam perkara baik, lakukan. Yang ketiga, man idza ghibta anha hafizatka fi malika wa auladika. Dialah istri ketika engkau tak ada di rumah, engkau bertugas, engkau bekerja, dia menjaga dirimu. Dia menjaga kehormatanmu, dia menjaga anak-anakmu, dan dia menjaga hartamu. Ya, ini kewajiban seorang istri. Ketika suami pergi, dia menjaga rumah suaminya, anak-anaknya, harta suaminya, kehormatan suaminya. Jika ini terdapat pada seorang perempuan, dialah bidadari di dunia ini. Dan insya Allah dia pula akan menjadi bidadari kelak bagi seorang laki-laki di surga. Ingat, pernikahan bukanlah hanya sekedar di dunia. Pernikahan ini akan berlangsung sampai hari kiamat jika kita bangun di atas takwa. Allah telah memperingatkan dalam hal ini, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, semua diikuti oleh anak istrinya keturunannya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan ikutkan mereka semua dengan keturunannya. Dengan kesalihan sang ayah dan dengan iman sang anak, Allah akan gabungkan mereka semua. Dengan kesalihan suami, Allah akan gabungkan istrinya. Begitulah indahnya yang Allah SWT takdirkan kepada kita dalam Islam. Pernikahan tidak hanya sampai mati, tapi sampai hari kiamat.
maka hendaklah benar-benar kita jaga. Kalau kita mau bahagia dalam rumah tangga kita, tak ada jalan kecuali harus senantiasa kita berbekal takwa. Takwa itulah yang akan membuat segala macam urusan menjadi mudah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah telah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala macam kesulitan padanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tak terduga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala macam urusannya. Wa man yattaqillaha yu'zim lahu ajra. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan agungkan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan baginya kebaikan. Hanya dengan takwa kalian berdua akan mengarungi rumah tangga ini dengan bahagia. Tatkala takwa hilang, pastikan akan datang kepadakan kecelakaan, kebinasaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan, nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kalian berdua beserta seluruh hadirin sekalian. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat bermanfaat untuk kita orang-orang beriman. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang tidak pada tempatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.